lagi bersama kami di podcast Himap. Kali ini kami sudah bersama dengan narasumber hebat. Untuk lebih dekatnya, mungkin narasumbernya bisa memperkenalkan diri. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Arya Wiguna Saputra. Saya pengurus periode 2025. Nah, tadi itu narasumber kita, teman-teman. Narasumber kita ini merupakan salah satu mantan ketua umum Himap di periode 2025. Jadi Kak, tema kita pada podcast kali ini yaitu dari anggota biasa menjadi seorang pemimpin. Awalnya Kakak bergabung di organisasi ini, apa tujuannya Kakak? Awalnya Kakak bisa bergabung di organisasi? Tujuan untuk bergabung di dalam suatu organisasi yaitu Himap. Ya, yang pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas saya. Sampai di mana kapasitas saya harus tahu itu, sehingga saya mau bergelut di Himap. Dan yang kedua adalah sama sih sebenarnya, saya itu pertama kali untuk berminat masuk dalam organisasi, saya melihat orangnya. Kenapa di dalam suatu organisasi orang-orang tersebut itu vokal? Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang di dalam suatu organisasi itu berpikir secara matang, pintar menyusun konsep dan lain sebagainya secara sistematis. Jadi itulah yang apa namanya, yang apa tadi namanya, yang Gila bilang tujuan saya untuk masuk dalam organisasi itu. Kalau hal yang buat Kakak tertarik dengan organisasi ini itu apa, Kak? Sebenarnya tadi sama, itu hal yang tertarik untuk masuk dalam organisasi, yaitu karena orang-orangnya yang vokal, kemudian mampu untuk menyusun konsep secara sistematis, tersusun, kerangka berpikirnya itu matang dan lain sebagainya, mampu memanage dirinya untuk mengelola yang namanya mana akademik dan mana organisasi. Itu yang paling tertarik. Nah, oke Kak, pertanyaan selanjutnya, cukup tertarik untuk cari tahu awal mula Kakak masuk di organisasi. Kakak sudah pernah punya pikiran tidak untuk menjadi ketua? Terkait dengan hal itu, pertama-tama saya berkecimpung di dalam suatu organisasi, saya belum pernah yang namanya berpikir sampai pada saat saya sebelum menjadi anggota biasa dan menjadi anggota biasa, saya belum pernah berpikir bahwa saya harus menjadi pemimpin atau menjadi ketua. Tapi pada saat saya masuk di dalam suatu organisasi itu, pas menjadi pengurus dan memakai PDA Himap, seiring berjalannya waktu berubah pola pikir saya. Seharusnya saya berpikir begini, pertama, pada saat menjadi anggota biasa saya berpikir tidak ada, karena memang tidak ada minat, karena pada saat SMP SMA itu non organisasi. Lalu masuk di dalam suatu organisasi Himap, berjalannya waktu ya saya berpikir kayaknya saya harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar, karena pada saat saya menjadi anggota biasa saya hanya dipercayakan menjadi ketua panitia, menjadi koordinator divisi, lalu kemudian menjadi koordinator lapangan di setiap kegiatan. Ya, saya pikir itu belum puas di dalam diri saya, sehingga saya berpikir bahwa saya harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Itu kira-kira. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi Arya ini dari awalnya masuk dia belum punya pikiran untuk menjadi ketua, tapi rasa ingin menjadi ketua itu muncul pada saat diperkenalkan, pada saat sudah dipercayai untuk mengambil bagian-bagian penting dari kepanitiaan. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apa perjalanan Kakak, bisa ceritakan perjalanannya Kakak dari anggota biasa sampai Kakak dipercayai menjadi sahabat ketua? Sedikit bercerita terkait dengan perjalanan waktu saya pada saat saya masih menjadi anggota biasa Himap. Yang pertama yaitu tadi sudah saya bilang di awal, yang pertama saya dipercayai untuk menjadi koordinator acara. Mungkin dengan adanya saya menjadi koordinator acara, mungkin dilihat dari teman-teman yang lain bahwa mungkin ya lumayan kualitas kapasitasnya Arya, mungkin ya mungkin lumayan, sehingga saya dipercaya pada saat
menjadi koordinator acara, lalu kemudian dipercaya juga menjadi koordinator lapangan, sehingga juga dipercaya pada saat tahun 2024 kalau tidak salah itu untuk menjadi ketua panitia ADM Camp di Himap gitu. Jadi semasa saya menjadi anggota biasa yaitu perjalananku, lalu kemudian masuk di dalam menjadi pemimpin atau menjadi ketua Himap. Bagaimana menjelaskan terkait dengan perjalanan gue? Nah, ya saya jujur, saya itu mengalir orangnya, mengalir sehingga menjadi ketua. Bahkan ya itu tadi yang saya bilang, pertengahan itu baru terpikir bahwa saya harus menjadi ketua, tapi terpikirnya saya menjadi ketua itu yang maksud saya hanya mengalir pemikiran saya sehingga saya menjadi ketua. Begitu kalau dari saya juga. Itu tadi teman-teman cukup hebat menurut kita, karena menurut Kak Arya dia mengalir saja orangnya, tetapi mengalirnya itu dia melewati proses-proses mulai dari ketua panitia, korlap, sehingga menjadi ketua umum pada tahun 2025. Kalau menurut kakak, faktor apa yang membuat kakak itu lebih berkembang? Kalau untuk faktor yang lebih berkembang, yang maksudnya adalah apa namanya, faktor utama untuk orang berkembang adalah itu yang saya bilang. Yang pertama adalah kemauan di dalam atau keinginan kita sendiri untuk bisa berkembang. Lalu kemudian adalah lingkungan sekitarnya kita. Apakah lingkungan sekitarnya kita itu mensupport kita atau tidak? Kalau semisal di lingkungannya sekitar tidak mensupport, maka orang yang kita mau kembangkan itu saya kira masih cukup lumayan lama untuk berkembang karena tidak disupport oleh lingkungannya. Tapi kalau semisal lingkungannya itu mensupport dia untuk berkembang, dan kemudian si A juga misalnya atau si Dila mau berkembang juga, dan kemudian Dila disupport dengan lingkungan sekitarnya, maka saya yakin bahwa Dila cepat berkembang. Mungkin begitu. Ada 2 poin. Berarti Kak, keinginannya kakak menjadi seorang ketua ini merupakan keinginan pribadi, kemudian disupport oleh lingkungan sekitar juga, Kak? Iya, termasuk begitu. Nah, kalau menurut kakak, tantangan terbesar yang kakak alami dari kakak menjadi anggota biasa hingga akhirnya kakak menjadi seorang ketua? Tantangan terbesar saya pada saat saya menjadi anggota biasa, lalu kemudian bergelut juga di bidang kepanitiaan, adalah tantangan besarnya adalah bagaimana cara saya untuk memanage waktu saya, diri saya, untuk berbagi yang namanya mana akademik dan mana kepanitiaan. Itu tantangan juga menurut saya. Saya pikir itu hal yang lucu kalau mau disampaikan, tapi menurut pribadi saya itu adalah tantangan besar saya untuk maksudnya mengelola hal tersebut. Lalu mungkin belum juga terkait dengan situasi dan kondisi kepribadian, lalu situasi dan kondisi keluarga mungkin ya ada tantangan tersendiri. Kita boleh minta tips Kak, mungkin jadi seorang pemimpin kan akan banyak tekanan dan kritik dari orang lain, apalagi menghadapi ekspektasi tinggi dari anggotanya. Tips kakak menghadapi itu bagaimana? Untuk tips menghadapi yang namanya kritik, tantangan, tekanan, pressure dan lain sebagainya, ya tips saya sebenarnya ya kita harus mampu untuk mengelola pemikirannya kita. Nah, saya pernah baca buku itu yang namanya Filosofi Teras. Di dalam buku Filosofi Teras itu ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan kita mampu untuk bisa mengendalikan dirinya kita sendiri, lalu ada yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Jadi yang saya maksud adalah ini adalah berkorelasi, berhubungan antara tips yang Dila pertanyakan tadi. Jadi saya kira kritik, tekanan dan lain sebagainya yang mungkin mulai dari atas sampai bawah, lalu kemudian di tengah-tengah ada pengurus inti, ada ketua, ada wakil, ada sekum dan mendum yang seharusnya mampu untuk menampung aspirasi dari atas sampai ke anggotanya. Tekanan, kritik itu adalah ya itu tadi,
pola pikirnya. Bagaimana supaya kritik yang dibawa itu juga bisa diseimbangkan, tekanan yang dibawa itu bisa diseimbangkan, dan tekanan yang di atas juga bisa diseimbangkan. Saya kira untuk tips itu adalah bagaimana pola pikir kita, pola pikir, lalu kemudian matang terkait dengan problem solving atau pemecahan masalahnya sendiri. Jadi tips itulah mungkin yang bisa dibawa untuk meminimalisir lah, karena kalau dibilang untuk menghilangkan kritik, tekanan dan lain sebagainya, saya kira itu tidak. Tapi kalau untuk meminimalisir itu bisa. Ya itu tadi yang saya bilang, tips itu. Jadi teman-teman, tips dari Kak Arya sendiri tadi itu merupakan pola pikir. Nah, berbicara tentang pola pikir, kita juga mau tahu perbedaan pola pikirnya kakak saat kakak menjadi anggota biasa dan pada saat kakak menjadi seorang ketua. Pola pikir saya pada saat menjadi anggota biasa itu sangatlah minim, begitu. Saya belum mengetahui terkait dengan yang namanya ini itu. Bahkan penyusunan rundown pun pada saat menjadi anggota biasa itu saya kasih anggota-anggota yang lain, karena keinginan untuk mengetahui suatu hal yang namanya penyusunan konsep itu masih minim gitu. Lalu kemudian yang kedua, pada saat saya menjadi anggota biasa tadi penyusunan konsep. Lalu kemudian yang kedua adalah saya masih minim terkait dengan memahami ego atau karakter orang-orang sekitar saya. Itu yang kedua. Ada 2 poin pada saat saya menjadi anggota biasa. Lalu kemudian pada saat saya menjadi ketua pemimpin di HIMAP, 2 poin itu ternyata berubah. 2 poin itu ternyata berubah. Pada saat saya menjadi ketua HIMAP, saya dipaksa sendiri untuk mengetahui yang namanya penyusunan konsep. Lalu kemudian yang kedua, saya dipaksa sendiri juga untuk memahami yang namanya karakter orang atau ego orang. Jadi pola pikir mulai dari anggota biasa sampai menjadi ketua itu, yang dulunya tidak mau tahu ini, pada saat menjadi ketua itu harus tahu terkait dengan itu. Begitu. Kalau cara pandangnya kakak dulu pada saat kakak menjadi seorang anggota biasa, lihat organisasi sama pada saat kakak menjadi seorang ketua. Pada saat menjadi anggota biasa melihat suatu organisasi, yaitu HIMAP khususnya, karena ya saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu hanya satu organisasi saya yang di internal selain yang ada di eksternal. Saya memandang bahwa organisasi HIMAP pada saat saya menjadi anggota biasa, memandang itu adalah hal yang membuat saya untuk bisa berkembang. Saya pandangan seperti itu. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman. Saya dipercaya menjadi koordinator divisi, ketua panitia, kemudian korlap juga. Jadi saya kira pada saat pandangan itu, saya berpikir bahwa ternyata organisasi HIMAP itu bisa mencetak orang-orang yang mempunyai inisiatif yang tinggi, yang mempunyai jiwa yang kompetitif gitu, yang mau berkembang di dalam suatu organisasi atau nanti semisal mau bekerja dan lain sebagainya. Lalu pada saat menjadi ketua, pada saat menjadi ketua sama juga pemikiran saya, bahkan lebih ketika saya menjadi ketua memandang suatu organisasi. Pandangan saya ke dalam suatu organisasi HIMAP pada saat saya menjadi ketua meningkat, improve. Kenapa? Karena ya itu tadi, beda pola pikir anggota biasa dan beda pola pikir menjadi ketua. Pola pikir menjadi ketua adalah begini: bagaimana supaya HIMAP selalu ada dari tahun ke tahun. Pasti pola pikir ketua begitu. Lalu kemudian pola pikir ketua yang kedua adalah bagaimana supaya HIMAP ini bisa dikenal di skala regional maupun nasional. Setelah dikenal di skala regional, meningkat di skala nasional, lalu kemudian berpikir lagi bagaimana supaya bisa dikenal di internasional. Yaitu pasti pola pikir ketua. Lalu pola pikir ketua juga memandang suatu organisasi HIMAP, bagaimana supaya organisasi HIMAP yang saya bilang tadi itu sinkron dan berkorelasi.
itu supaya regenerasi HIMAP itu tidak mati dan selalu ada. Makanya di HIMAP punya kaderisasi tersendiri. Begitu penilaian saya. Selama kakak menjadi ketua, kakak rasa skill apa yang paling berkembang yang kakak miliki? Kalau terkait dengan skill, ini juga sebenarnya menjadi kebingungan. Sebenarnya saya kurang tahu. Saya pernah baca terus-menerus, tapi saya orangnya itu masih haus akan ilmu, masih haus sekali akan ilmu. Lalu kemudian ditanya tentang skill, pernah mungkin teman-teman dengar ada satu orang yang mengatakan atau beberapa orang lah yang mengatakan bahwa, atau tanya teman angkatan saya, tanya saja nanti kalau misal ketemu, tanyakan bahwa Arya itu orangnya pada saat mahasiswa baru itu kayak bagaimana, coba tanya. Nah, saya sedikit bercerita, saya dulunya pada saat mahasiswa baru, saya itu orangnya yang paling tidak suka berinteraksi maupun berbicara banyak dengan orang atau berbicara di depan banyak orang. Saya paling tidak suka. Lalu kemudian yang kedua, ketika saya mengeluarkan kata-kata berbicara, orang lain itu sudah ketawa. Bukan saya lucu, tapi kata-kata yang keluar dari mulut saya itu salah semua. Gitu. Kadang ada yang kelebihan, kadang ada yang kekurangan huruf, bahkan ada yang salah. Makanya orang sering ketawa, senior kadang ketawa ketika saya berbicara. Itu pada saat saya masih baru. Tapi pada saat saya masuk bergelut memang di himpunan, di HIMAP, lalu kemudian menjadi ketua, ya itulah mungkin skill saya adalah sampai saat ini saya mempunyai skill yang namanya public speaking. Dari dulunya tidak pintar berbicara sampai saat ini pintar berbicara. Lalu kemudian ya secara keilmuan juga administrasi, ya alhamdulillah mempunyai skill, pengetahuan, wawasan terkait dengan teori administrasi, kebijakan, manajemen. Lalu kemudian apa yang baru, ya itu tentang apa namanya ini, program apa namanya, ya program publik itu, ya itu saya pahami alhamdulillah sampai saat ini. Kakak, menurut kakak kepemimpinan itu merupakan alami dari diri sendiri atau proses dari diri? Saya kira 2 poin itu tadi gila, itu saya kira yang pertama adalah keinginan diri sendiri, lalu kemudian secara alami itu ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena keinginan diri sendiri itu sangat penting ketika kita menjadi pemimpin. Lalu kemudian yang saya bilang yang kedua, secara alami. Kenapa saya bilang secara alami? Karena di dalam organisasi HIMAP kan ada proses-proses, tahapan-tahapan. Mulai dari tahapan pengenalan program studi sampai dengan tahapan kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan. Nah, saya kira itu adalah suatu bentuk untuk membentuk seseorang menjadi pemimpin. Jadi saya kira itu alami. Maksudnya dari tahapan itu pasti kamu dibentuk. Kamu pasti nanti berpikir di akhirnya, oh ternyata tahapan-tahapan yang saya lalui di HIMAP itu mungkin. Nah, itu yang saya bilang alami. Kak, kan kalau kita jadi ketua pasti ada batasan-batasan sudah dengan anggota yang lain kan kakak, jaga batasan-batasan itu. Tapi bagaimana caranya kakak tetap menjalin hubungan dengan anggota yang lain, Kak? Maksud dari batasan-batasan ini yang kayak begini? Dari kita anggota biasa dengan kita ketua pasti beda sekali caranya kita ke anggota yang lain, Kak. Oh iya. Oh, nah, terkait dengan batasan itu sebenarnya ya memang betul. Kalau mungkin teman-teman lihat mungkin atau pengalamannya teman-teman, mungkin dulunya si A ini atau si Arya ini dulunya pendiam atau dulunya sangat terlalu cerewet, banyak sekali berbicara di depan publik, banyak sekali berbicara di circle-nya, banyak sekali berbicara dengan orang-orang yang lain begitu. Tapi pada saat menjadi ketua dia kok semakin diam. Nah, saya kira
itu yang saya bilang tadi itu adalah apa namanya, suatu ilmu kepemimpinan, karena sebagai layaknya seorang ketua ya kita harus dihormati. Bukan saya bilang dihormati saja dia mau tunduk di depan saya, tidak, bukan begitu. Dia mau cium tangan saya, kaki saya, tidak, bukan begitu. Tapi dihormati bagaimana orang maksudnya segan kepada kita, tidak melulu kau di sana berdiri kemudian kamu ini ketua, anggota di sini, ketua di sana, lalu kemudian ketua dipanggil lagi namanya, padahal ada orang banyak. Itu kan maksudnya ya kurang menghormati ketua. Begitu. Kalau caranya kakak membuat seimbang kak antara teman dan pada saat kakak menjadi ketua. Terkait dengan keseimbangan untuk berteman, Iya, dengan pada saat kakak menjadi ketua. Jadi kakak menyeimbangkan di luar ini temannya kakak, tapi pada saat dalam organisasi kakak seorang ketua. oke. Pertama-tama yang saya mau bilang terkait dengan balance saya dengan teman lalu kemudian menjadi ketua. Kalau untuk di dalam pertemanan ya itu berbeda. Misal saya sudah menjadi ketua kemarin, ya saya juga mungkin masih ada jiwa pertemanan saya mungkin dengan angkatan saya dan junior saya mungkin masih ada. Tapi saya berpikir bahwa saya ini sudah menjadi seorang ketua, jadi untuk mempunyai keseimbangan ya kalau semisal ini di luar dari agenda himpunan, di luar dari kegiatan-kegiatan himpunan, ya kita selayaknya berteman. Bagaimana dulunya kamu menganggap saya menjadi temanmu sorry, dulunya temanmu itu ya kamu anggap seperti itu. Kalau kita bercanda ya bercanda, lepas. Tapi pada saat ini di dalam agenda himpunan, kegiatan himpunan, mungkin kegiatan pengenalan program studi dan lain sebagainya sampai tahapan LTK, ya kita berbeda. Saya menjadi ketua dan kamu menjadi anggota. Di perantara saya menjadi ketua dan kamu menjadi anggota, itu ada yang namanya profesional. Jadi saya kira itu keseimbangan saya ketika saya menjadi ketua dan ketika saya berteman lepas jabatan menjadi. Kalau selama kakak menjabat, pernah tidak kakak merasa kayak tidak percaya diri dan takut gagal pada saat menjadi ketua? Saya kira kemarin saya menjabat bahkan sampai sekarang itu ada pola pikir itu, Pak. Pasti ada pola pikir terkait dengan itu. Saya tidak percaya mengambil keputusan dan saya tidak percaya dengan diri saya. Kenapa saya bilang demikian? Saya itu jarang sekali membaca yang namanya buku terkait dengan pengambilan keputusan. Jujur. Jarang sekali saya mengambil atau membaca buku pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga. Saya hanya membaca yang ada membaca buku tapi kalau membaca caption yang ada mungkin di Instagram dan lain sebagainya, media-media sosial, itu sering saya baca terkait dengan pengambilan keputusan. Tapi kan itu terpotong-potong. Disitulah saya belajar caranya apa namanya? Tadi kamu pertanyaan? Pengambilan keputusan. Nah, di situ saya belajar terkait dengan itu. Lalu apa lagi namanya tadi pertanyaanku, kakak pernah tidak merasa gagal jadi seorang pemimpin atau tidak percaya diri? Ya itu karena pede, tidak percaya diri ya pasti ada tidak percaya diri saya, karena saya selalu merasa bahwa orang jauh lebih pintar dari saya, merasa itu. Jadi terkait saya berbicara pada saat saya menjadi ketua maupun sebelum menjadi ketua di dalam suatu forum, saya selalu berpikir maupun nongkrong dengan teman-teman di himpunan maupun di luar himpunan, di kafe dan lain sebagainya, di tempat manapun, saya selalu berpikir bahwa saya di bawah mereka. Kalau saya mengatakan seperti ini, apakah mereka mau dengar saya? Itu kan kurang percaya diri. Jadi
mental atau kepercayaan diri saya terkait dengan itu ada pada saat saya menjabat. Mungkin bisa kakak ceritakan ke kita kesannya kakak yang paling kakak ingat pada saat kakak menjadi seorang ketua. Kesan pada saat menjadi ketua, saya ingat sekali itu adalah itu memahami karakter dan ego pengurus saya. Itu yang saya ingat sekali sampai sekarang, dan saya masih belajar terkait dengan itu. Bagaimana orang itu, bagaimana pengurus saya mampu melihat saya, oh ternyata ketua ini bagus, secara pengambilannya itu bagus. Itu yang saya harus pahami dengan dia, saya harus kasih belajar dia ini. Lalu kemudian ini nanti dikata udah salah dicerita terkait dengan yang ada. Ya banyak sebenarnya dinamika yang ada di dalam suatu organisasi. Yang paling berkesan adalah itu. Yang pertama, soal egonya pengurus, karakternya pengurus, lalu kemudian juga disiplinnya pengurus. Bahkan saya mungkin juga itu juga ego saya, disiplin saya mungkin masih minim dengan teman-teman yang lihat, karena kita juga satu pengurusan kemarin. Jadi hal yang berkesan di dalam kepengurusan ya itu yang berkesan sekali. Jadi justru menurut Kak Arya yang paling berkesan dalam periodenya Kak Arya kemarin itu menghadapi egonya pengurus kakak, disiplinnya pengurusnya kakak sendiri. Dan boleh ditambah? Boleh Kak? Dan berkesan selama saya menjabat maupun bergelut di himpunan, itu adalah berkesan Himap membantu saya membuat relasi di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kenapa saya bilang begitu? Saya mampu untuk mengenalkan diri saya ke ketua-ketua yang lain, ke lembaga-lembaga yang lain, dan mampu untuk mengambil keputusan skala mungkin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan berkesan lagi adalah, saya lupa tadi, berkesan lagi adalah itu ternyata Himap sampai saat ini membawa saya yang namanya untuk belajar lobby-lobbyan, berbicara dengan orang-orang, bagaimana kamu memahami orang itu, mampu tidak untuk dibicarakan seperti ini, seperti itu, dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin yang diajarkan sampai sekarang oleh organisasi Himap. Berarti hal yang berkesan menurut kakak karena Himap banyak kasih hal baru untuk kakak. Iya. Banyak belajar hal baru juga dari Himap. Betul. Nah Kak, pesan kakak untuk teman-teman Himap di luar sana yang mungkin kedepannya mau menjadi seorang pemimpin. Pesan saya terkait dengan teman-teman yang di luar sana ingin menjadi pemimpin di Himap, jadi ketua Himap. Yang pertama adalah kamu harus memahami diri sendiri. Pahamilah dirimu sendiri. Ketika kamu mampu untuk mengolah dirimu sendiri, lalu kemudian kamu bisa pahami dirimu sendiri, maka itu adalah tips atau poin untuk kamu menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua. Karena menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua, ya katanya seorang tokoh, menjadi pemimpin, menjadi ketua itu adalah hal yang menderita. Makanya sebelum kamu menjadi pemimpin, sering-sering membaca, perbanyak memahami diri sendiri, perbanyak improve diri sendiri, kasih berkembang diri sendiri, perbanyak cari pengalaman diri sendiri sebelum menjadi ketua. Pahami ini itu pesan saya untuk ketua atau pemimpin selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Kak, ini kayaknya di luar teks ya Kak, cuman ini pertanyaan dari saya sendiri karena pada saat kakak menjadi seorang ketua, saya merupakan anggota juga kan di periode itu. Nah pertanyaan saya, menurut saya Kak Arya merupakan pemimpin yang cukup berani dalam mengambil keputusan. Mungkin tips dari kakak, karena menurut saya setiap keputusan apa yang diambil dan anggotanya, Kak Arya selalu backup gitu. Boleh saya minum dulu? Boleh Kak, minum dulu Kak. Pertanyaan tambahan dari moderator.
Tadi tips atau apa ya? Tips Kak, kayak Tips. cara kakak berani untuk selalu percaya dengan apa yang mau diambil anggotanya kakak, keputusan yang kayak selalu kayak kak kita mau buat ini, kita mau buat ini, dan kakak selalu iyakan dan kakak bisa backup itu. Saya kira terkait dengan itulah sebenarnya pola pikir menjadi ketua. Yang pertama adalah mampu untuk bakasi berkembang orang lain, mampu untuk bakasi pola pikir yang dulunya minim pola pikirnya, misal gila, saya kasih contoh gila, minim pola pikirnya gila pada saat menjadi anggota biasa, tapi saat menjadi pengurus lalu kemudian ketuanya melihat bahwa gila ini belum mempunyai kapasitas yang lebih, maka ketua berhak untuk memberikan tanggung jawab yang lebih ke gila. Itu adalah perkembangan itu adalah pikiran ketua untuk bakasi berkembang kepengurusannya. Lalu kemudian yang kedua adalah itu tugas ketua, tugas pokoknya ketua memang itu, kasih berkembang pengurusnya. Yang kedua, kenapa saya katakan berani untuk kasih teman-teman jalan kemarin melakukan kegiatan ini itu, padahal sebenarnya sudah ada sebenarnya ini ya, katakanlah punishment. Kenapa saya mengambil hal tersebut? Karena saya berpikir bahwa ketika saya tidak melakukan hal tersebut untuk saya kasih atau saya legalisasi dengan teman-teman pengurus saya, maka saya sebagai ketua itu gagal. Kalau semisal kegiatan tersebut tidak dilakukan, maka bukan anggota saya yang gagal, tapi saya yang gagal selayaknya ketua. Makanya seharusnya menjadi ketua itu harus berani dan mampu untuk berbicara dan mampu mempunyai public speaking yang begitu besar, pengetahuan yang begitu besar. Nah, saya juga berterima kasih dengan teman-teman pengurus yang kemarin. Bukan hanya saya yang berani kemarin, bahkan teman-teman pengurus periode 2025 sampai dengan anggota biasa kemarin itu termasuk berani. Kenapa saya bilang demikian? Karena sampai saat ini teman-teman pengurus yang periode kemarin itu lanjut sampai tahapan sekarang. Saya kira itu yang sangat luar biasa menurut saya. Bahkan saya apresiasi karena ya dinamika problem kemarin itu mampu dia pecahkan. Makanya saya bilang tadi, selayaknya menjadi ketua itu mampu untuk memahami yang namanya problem solving, pemecahan masalah. Itu tuh, kapan kamu pahami terkait dengan pemecahan masalah, maka kamu berani untuk mengambil keputusan, kamu berani untuk kasih tanggung jawab pengurusmu ini. Setelah kamu memahami itu semua, saya tuh berpikir begini kemarin bilang, membuat kegiatan itu kemarin, kegiatan 1 dan 2, anggaplah itu 1 dan 2, buat kegiatan itu. Padahal kalau dibuat kegiatan itu banyak yang bersorak, banyak yang mengeluarkan suara-suara sumbang bahwa kamu sudah kena punishment. Tapi saya tidak pikirkan soal itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya Himat mempunyai regenerasi, bagaimana supaya teman-teman angkatan 2024 itu melanjut ke tahapan selanjutnya, tidak stuck di atau mengikuti tahapan di angkatan 26 di 2026. Pikiranku kemarin itu, makanya saya sehingga berani untuk mengambil keputusan itu. Padahal sebenarnya itu adalah konsekuensi besar menurut saya. Tapi ya dari keyakinan saya, lagi-lagi keyakinan yang saya bawa. Karena kenapa? Karena saya kurang tahu saya selalu mengambil prinsip yang namanya sekali berlayar pantang untuk pulang. Jadi prinsip saya itu. Jadi sekali mengambil keputusan, pantang untuk ditarik itu keputusan, apapun konsekuensinya. Walaupun kamu mungkin tidak pikirkan konsekuensinya di belakang, kamu jalan saja, atau semisal sudah kamu pikirkan terkait dengan konsekuensinya,
kamu mengambil keputusan itu juga, ya itu adalah apa namanya, itu adalah suatu keberanian yang sangat luar biasa. Itu kalau dari saya. Nah, itu tadi teman-teman dari Kak Arya. Saya pun selaku anggota pada saat itu banyak mengucapkan sebenarnya terima kasih pada kakak, karena menurut saya banyak belajar juga dari periode kemarin. Kakak banyak kasih saya kesempatan di periode kemarin hingga untuk mengembangkan diri saya sampai dengan di titik ini. Mungkin itu saja kakak podcast kita di malam hari ini. Banyak ucapan terima kasih untuk kakak sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh, baru balik juga sudah langsung ke sini kakak. Itu saja podcast dari kami, sampai ketemu. Boleh pesan satu kali? Boleh kak. Oke. Bukan hanya pesan untuk ketua atau pengurus inti, pesan juga dengan teman-teman pengurus, atau pesan untuk apa namanya, regenerasi selanjutnya. Saya hanya mau bilang, jangan memandang himap dari luar. Tolong pandang himap dari berbagai sisi. Karena kapan kamu pandang himap dari satu pandang saja, maka kamu akan tersesat. Jadi untuk generasi selanjutnya, yang mungkin maksudnya nanti kepengurusan selanjutnya, itu tolong masuk di himap dan pahami himap itu bagaimana. Jangan kamu dengar di luar himap itu kurang dan lain sebagainya, lalu kemudian himap tidak mampu untuk makasih berkembang, pengurusnya himap tidak mampu untuk mempunyai nalar kritis dan yang seperti itu. Di luar itu yang didengar, tapi saya katakan bahwa kamu akan tersesat. Tolong masuk di himap dan belajar di himpunan. Himap itu adalah benda mati yang menghidupkan organisasi, yang menghidupkan lembaga dan menghidupkan himap adalah kalian. Kalau semisal tidak ada kalian di dalamnya, maka lembaga itu adalah lembaga mati, vakum, karena tidak ada yang menjalankan. Roda perjalanan adalah kalian, yang tahu masa depan himap adalah kalian. Begitu. Jadi saya kira dan saya himbau dan mengajak kepada teman-teman angkatan 25, saya selakunya mantan ketua, saya dulunya juga begitu, memandang himap dari satu pandang saja. Tapi pada saat saya masuk di dalam himpunan, himap bergelut menjadi pengurus dan menjadi ketua di himap, oh ternyata luar biasa. Ternyata luar biasa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat di himap. Karena kan ada orang bilang, setiap orang yang kamu temui adalah guru. Maka saya kira semua yang ada di dalam organisasi himap itu kan ada orang-orangnya, dan itu saya kira itu guru semua, teman. Guru semua. Di setiap di setiap tempat adalah kelas. Saya kira tempat yang saya maksud adalah himap ini adalah kelas kalian. Karena kan orang kadang mengatakan bahwa 70% yang kamu dapatkan di dalam kelas. Selebihnya itu di mana? Selebihnya itu ada di luar. Di luar yang dimaksud adalah organisasi, yaitu himpunan. Kamu misal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya kamu harus masuk KMJ, jurusan yang kamu harus masuk. Bukan saya bermaksud untuk jangan masuk ini itu, ya silakan kasih berkembang diri. Mau masuk di jurusan boleh, mau masuk di lembaga lain boleh, silakan kasih berkembang diri. Itu yang saya maksud. Jadi yang saya harapkan untuk teman-teman juga adalah silakan bergabung dengan di himap, kemudian pahami himap dari segala sisi. Lalu saya juga berharap dengan teman-teman pengurus perbanyak generasi-generasi yang berbakat, karena kan sekarang beda eranya, milenial, Gen Z, Alpha, apalagi Alpha ini yang saya lihat, wow, pola pikirnya berubah sekali. Dari yang milenial, Gen Z, ternyata Alpha ini sangat luar biasa. Jadi tolong teman-teman pengurus pahami karakter-karakter seseorang. Itu kalau dari saya, moderator. Terima kasih.
Oke, itu tadi pesan dari Kak Arya, teman-teman. Kak Arya juga mengajak teman-teman untuk ayo masuk ke himap dan jangan memandang himap cuma dari sudut pandang saja. Ternyata himap kalau dipandang dari banyak sudut pandang itu indah ya kakak. Sampai sini saja podcast kita pada malam ini teman-teman. Sampai ketemu di podcast himap berikutnya.